Selamat pagi, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang aspek pasar dan pemasaran. Kelompok kami terdiri dari Kevin Pradana, Danis Dwi, Gabriela Gian, Alvira Rizky, Mufidah Dian, dan Andita Cahyasari. Yang pertama, latar belakang. Di masa lalu, sebelum ilmu pemasaran berkembang dan dikenal secara luas seperti sekarang ini, setiap perusahaan berusaha untuk terlebih dahulu berproduksi sebanyak-banyaknya, baru kemudian berusaha untuk menjualkannya kembali. Sedangkan di masa sekarang, di mana tingkat persaingan yang demikian ketat, pola seperti di atas sudah lama ditinggalkan. Banyak produsen sebelum barangnya diproduksi terlebih dahulu melakukan riset pasar dengan berbagai cara. Misalnya dengan tes pasar melalui pemasangan iklan, seolah-olah barangnya sudah ada. Tujuannya tak lain untuk melihat kondisi permintaan yang ada sekarang ini terhadap produk yang akan diproduksi. Nah, seorang pemasar harus selalu tahu lebih dahulu pasar yang akan dimasukkan. Seperti yang pertama, seorang pemasar harus mengetahui ada tidaknya pasar. Lalu yang kedua, seberapa besarnya pasar yang ada. Lalu yang ketiga, potensi pasar. Dan yang keempat, tingkat persaingan yang ada, termasuk besarnya market share yang akan direbut dan market share pesaing. Tujuan perusahaan dalam pemasaran yaitu yang pertama, untuk meningkatkan penjualan dan laba, lalu untuk menguasai pasar, selanjutnya untuk mengurangi saingan, lalu untuk menaikkan prestis produk tertentu di pasaran, dan yang terakhir untuk memenuhi pihak tertentu. Adapun tujuan kegiatan pemasaran suatu produk atau jasa secara umum sebagai berikut. Yang pertama adalah memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan merangsang konsumsi. Lalu memaksimumkan kepuasan konsumen. Selanjutnya memaksimumkan pilihan atau ragam produk. Lalu maksimumkan mutu hidup, kualitas, kuantitas, ketersediaan, harga pokok barang, mutu lingkungan fisik, dan mutu lingkungan kultur. Selanjutnya ada meningkatkan penjualan barang dan jasa. Selanjutnya ingin menguasai pasar dan menghadapi pesaing. Selanjutnya memenuhi kebutuhan akan suatu produk maupun jasa. Dan yang terakhir memenuhi keinginan para pelanggan akan suatu produk. Pengertian pasar dan pemasaran. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli barang dan jasa sehingga terjadinya transaksi. Yang selanjutnya pemasaran. Pemasaran adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Selanjutnya, pasar sasaran adalah sekelompok konsumen atau pelanggan yang secara khusus menjadi sasaran usaha pemasaran bagi sebuah perusahaan. Posisi pasar adalah citra unik suatu produk atau layanan dalam benak konsumen relatif terhadap penawaran dan pesaing. Dan terakhir, segmentasi pasar, yaitu kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Segmentasi pasar juga dapat diartikan sebagai proses pengidentifikasian dan menganalisis para pembeli di pasar produk, menganalisis perbedaan antara pembeli di pasar. Strategi bauran pemasaran. Strategi bauran pemasaran atau marketing mix adalah langkah lanjutan setelah Anda berhasil menentukan strategi STP pada bisnis yang akan Anda jalankan nantinya. Strategi bauran pemasaran itu sendiri meliputi yang pertama ada strategi produk, yaitu sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk digunakan atau dikonsumsi untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan. Yang kedua ada strategi harga, yaitu bagian paling penting dalam strategi dan menjadi penyebab laku tidaknya suatu produk yang akan ditawarkan. Yang ketiga ada strategi lokasi dan distribusi, yaitu strategi yang digunakan agar mampu menjaring konsumen dengan mudah dan mendistribusikan produk dengan mudah. Dan yang terakhir ada strategi promosi, yaitu strategi terakhir dalam marketing mix untuk memperkenalkan produk, menarik perhatian konsumen baru, dan mempertahankan konsumen yang lama. Peramalan atau forecasting yaitu suatu kegiatan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Langkah-langkah peramalan. Secara umum,
Langkah-langkah yang dilakukan dalam peramalan sebagai berikut: mengumpulkan data, mengolah data, menentukan metode peramalan, memproyeksi data, mengambil keputusan. Lalu yang selanjutnya jenis-jenis peramalan. Yang pertama jika dilihat dari segi penyusunnya. Peramalan subjektif merupakan peramalan yang didasarkan atas dasar perasaan atau feeling dari seseorang yang menyusunnya. Peramalan objektif merupakan peramalan yang didasarkan atas data informasi yang ada, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Lalu yang kedua, dilihat dari segi sifat ramalan. Peramalan kualitatif merupakan peramalan yang didasarkan atas data kualitatif, dan biasanya peramalan ini didasarkan kepada hasil penyelidikan. Lalu peramalan kuantitatif merupakan peramalan yang didasarkan atas data-data kuantitatif masa lalu atau dalam bentuk angka-angka. Lalu yang terakhir dilihat dari segi jangka waktu. Peramalan jangka pendek merupakan peramalan yang didasarkan pada waktu kurang dari 1 tahun. Peramalan jangka panjang merupakan peramalan yang didasarkan kepada waktu lebih dari 1 tahun. Cara mengestimasi pasar. Untuk mengetahui besarnya pasar nyata, potensi dasar dan total pasar dalam suatu wilayah, perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu. Penelitian dilakukan untuk memperoleh data, baik dengan metode yang relevan seperti melalui survei, kuesioner, atau dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber. Kemudian, untuk mengetahui pasar nyata dan pasar potensi dapat digunakan beberapa metode. Antara lain, metode pendapat, metode eksperimen, dan metode survei. Pertumbuhan penduduk dan transportasi masyarakat juga menjadi pertimbangan. Misalnya, kehadiran perumahan atau perkantoran di suatu lokasi juga sangat menunjang. Demikian juga adanya penambahan jalur transportasi serta meningkatnya pendapatan masyarakat juga harus menjadi pertimbangan lebih lanjut. Sekian materi aspek pasar dan pemasaran dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.